Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, puji kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kelapangan, dan melapangkan hati kita untuk selalu menghadap dan beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setelah kita baca sifat yang ke-11 dan 12, sekarang sifat yang ke-13. Sifat Allah Ta'ala yang ke-13 di halaman 55. Halaman 55 sebelah kiri paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. As-sifatus salisah asyarata min sifatihi ta'ala al-kalam. Sifat yang ke-13 dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala adalah al-kalam, yaitu berkata-kata. Wahia sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Sifat al-kalam itu adalah sifat yang qadim, yang tidak berawal adanya, sama dengan zat Allah Ta'ala. Qaimah bizatihi, yang berdiri di zatnya atau yang berada di zat Allah Ta'ala. Laisat biharfin wala sautin, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Munazzahatun anit taqaddumi wa ta'akhuri wal i'rabi wal bina'i bi khilafi kalamil hawadisi. Ya. Kalam Allah Ta'ala itu atau bahasa Allah Ta'ala itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Munazzahatun anit taqaddum wa ta'akhur, suci atau maha suci kalam Allah Ta'ala itu dari taqaddum wa ta'akhur, yang didulukan, yang diakhirkan, atau struktur dalam bahasa. Ya. Ada pokok kalimat, ada predikat. Itu struktur namanya. Wal i'rab, dan gramatika. Wal bina, dan bentuk-bentuk kata. Ya. Bi khilafi kalamil hawadis, lain dari kalam atau bahasa makhluk yang baru. Ya. Walaisal murad bi kalami ta'ala al-wajib lahu ta'ala al-alfadhus syarifah al-munazzala ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lianna hadhihi hadisatun. Ya. Bukan yang dimaksud dengan kalamnya Allah Ta'ala yang wajib baginya Allah Ta'ala lafaz-lafaz atau lafal-lafal, kata-kata yang mulia yang diturunkan kepada Nabi SAW. Lianna hadhihi hadisah,
Karena sesungguhnya ini lafaz, suara dan hurufnya itu adalah baharu. Wa sifatun qa'imatun bizatihi ta'ala qadimatun. Dan sifat yang berdiri di zat Allah Ta'ala itu adalah qadim. Qadim tidak berawal adanya, sama dengan zat Allah Ta'ala. Wa hazihi mustamilatun ala taqaddumin wa ta'akhurin. Dan ini yakni yang berhuruf dan bersuara, lafaz-lafaz itu mencakup ala taqaddumin wa ta'akhurin, yaitu yang dahulu dan yang kata pokok kalimat, wa ta'akhurin dan yang keterangannya, yang predikat, wa i'rab dan gramatikanya, i'rabnya, wa suwarin dan surat-surat dan ayat-ayat. Nah, bukan itu yang dimaksud dengan kalam Allah Ta'ala. Wasifatul qadimah khaliyatun an jami'i zalika. Dan sifat yang qadim itu sunyi atau bersih dari semua yang demikian itu. Falaisa fiha ayatun wala suwarun wala i'rabun li'anna hadhi takunul kalam takunu lil kalamil mustamil ala hurufin wa aswatin, ya. Dan maka dia bukanlah pada kalam Allah Ta'ala itu, pada sifat yang qadim itu ada tersusun dari ayat-ayat dan tidak pula surat-surat dan tidak pula i'rab, gramatikanya, tata bahasanya, karena sesungguhnya ini lil kalamil mustafil, itu adalah kalimat yang mengandung atau yang terdiri dari huruf-huruf, suara-suara. Dan sifat yang qadim Allah Ta'ala munazzahatun anil huruf wal aswat, ya. Dan kalamnya Allah Ta'ala itu bersih, maha suci dari huruf dan suara. Kama taqaddama, seperti yang telah disebutkan dahulu. Walaysat hadhil alfazus syarifah zabidallah ala sifatil qadimah. Dan bukanlah lafaz-lafaz yang mulia yang menunjukkan atas sifat yang qadim dengan makna bahwa sifat al-qadimah, bahwa sifat yang qadim itu dipahami darinya. Bal ma yafhamu min hadhil alfaz, tetapi apa yang dipahami dari lafaz-lafaz itu musawin lima yafhamu minas sifatil qadimah, yaitu sama, ya, persis dengan apa yang dipahami dari ma yufham, dari apa yang dipahami dari sifat yang qadim itu. Walau kushifa annal hijabu, andainya dibukakan kepada kita hijab, ya, penghalang, wasami'naha dan kita bisa mendengarnya, fahasilu annal alfat hazihi tadullu ala ma'na. Maka kesimpulannya atau hasilnya bahwa lafaz-lafaz ini menunjuk kepada suatu makna. Wa hadzal makna musawin lima yufhatu wa hadzal makna musawin lima yufhamu minal kalamil qadimil qaimi bizatihi ta'ala. Dan makna ini sama persis dengan apa yang dipahami dari kalam yang qadim yang berada di zat Allah Ta'ala. Fahris ala hazal farq, maka cermatilah perbedaan ini. Nah, ini sampai situ dulu. Kita percaya bahwa sifat yang ke-13 atau sifat yang
salah satu sifat dari Allah Ta'ala itu adalah Al-Kalam. Jadi Allah Ta'ala itu berbicara, berkata-kata, tapi tidak dengan suara dan huruf. Bagaimana? Allah yang tahu. Jangan ditanya. Tapi tidak sama dengan kalam kita. Karena kalam kita itu apa? Ada susunannya, ada kalimatnya, ada lafadznya, ada hurufnya. Semuanya itu baru. Dulu, ya. Ya, yang kalam, yang kata-kata yang di zat Allah Ta'ala itu tidak sama dengan itu semuanya. Oleh sebab itu Musannif rahimahullah mengatakan bahwa bahasa Allah Ta'ala itu tidak berstruktur. Tidak ada mubtada khabarnya, tidak ada pokok kalimat dan predikatnya, tidak ada huruf dan lafaz kata, ya. Huruf, kata, lafaz, suara tidak ada. Karena itu adalah bahasa manusia. Nah, jadi ini yang menjadi perdebatan dulu di orang Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah itu bagaimana? Mereka mengatakan kalam Allah itu baru. Dulu di zaman azali Allah Ta'ala tidak berkata-kata. Ketika sudah ada sudah akan diturunkan wahyu kepada makhluk, setelah ada makhluk baru Allah menciptakan kata-katanya. Itu menurut orang Mu'tazilah. Menurut kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala itu berkata-kata sejak zaman qadim, sama dengan zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata-kata, ya Allah Ta'ala berbicara, setidaknya kepada zatnya sendiri, ya. Dan sudah ada di dalam atau yang qaim, yang berada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, ya. Jadi lafaz dan hurufnya yang kita baca sehari-hari di ayat Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu baharu. Apa yang kita baca itu memiliki makna. Makna yang terkandung dalam Al-Quran itu yang paralel atau yang sama dengan kata-kata yang pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dituntunkan oleh oleh Jibril alaihissalam. Ketika Allah menurunkan berkata-kata kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa menerima wahyu. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya berbicara. Bagaimana caranya? Ya, bukan seperti dialog seperti kita. Ada Allah, lalu di depannya ada Nabi Musa, bukan seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan au min wara'i hijab au yursila rasulan fayuhi biizni ma yasha. Seperti itulah Allah itu berkata-kata, dan tiadalah bagi manusia itu akan berbicara langsung dengan Allah SWT kecuali dengan apa? Dengan melalui wahyu. Wahyu itu apa? Pemberitahuan langsung ke dalam kalbu kita. Kalau Allah ingin berkata-kata, kita bisa wahyu. Wahyu itu bisikan langsung, ya. Atau Allah
melemparkan langsung ke dalam kalbu kita pemahamannya. Lalu kita yang mengungkapkannya. Itu yang pertama. Itu dalam surat Asy-Syura. Kemudian yang kedua, au min wara'i hijab, atau dari balik dinding. Ya. Itu artinya balik dinding itu bisa melalui, ya, artinya kita jangan dibayangkan kita itu berhadapan dengan Allah SWT, karena Allah tidak ada di tidak bertempat. Ya. Kemudian au yursila rasulan, atau mengutus seorang rasul, itu malaikat. Siapa pembawa wahyu itu? Pembawa kata-kata Allah itu adalah Jibril. Ya. Bagaimana Jibril menyampaikannya? Jibril itu makhluk roh yang juga maha besar, yang besar. Sayap aja ini seluas langit dan bumi, tapi dia makhluk roh. Kalau masuk dia ke badan kita, hancur kita, lebur, menjadi debu. Tidak bisa kita menanggung Jibril. Tetapi Allah memberi kekuatan kepada para nabi untuk menerima wahyu dari Jibril. Au yursila rasulan, itu maksudnya mengutus seorang utusan, itulah Jibril. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biizni musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Ya. Siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril itu turun dia ke dalam kalbu Nabi. Kemudian di dalam surat apa itu? Asy-Syu'ara, tanzilum min rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Jadi dia turun dari Allah, Tuhan semesta alam, yang dibawa oleh Ruhul Amin, yaitu Jibril, ala qalbika, ke dalam kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi langsung Jibril masuk ke dalam kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril menuntun lidah Nabi bilisanin arabiyyin mubin. Ya, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Ya, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya dia itulah kata-kata utusan yang amat mulia, yaitu Jibril. Innahu, apa tadi ayatnya, lupa lagi, hilang dia seketika. Innahu laqaulu rasulin karim zi quwwatin indal arsy makin muta'in samma amin. Ya, itulah kata-kata Jibril yang mulia, utusan. Itu yang dimaksud itu adalah lafaz dan kata-katanya. Ya, yang sama maknanya dengan kata yang asli dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah berdasarkan ayat-ayat ini, itulah alasan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kalam Allah Ta'ala itu terwujud dia dengan di dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab. Ketika Allah menurunkan wahyu kepada Musa, tentu bahasanya lain lagi, bukan Arab. Seperti itu juga kejadian. Seperti juga Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Apa bahasa Nabi Musa?
yaitu bahasa Ibrani, Hebrew, bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Turun lagi wahyu kepada Isa alaihissalam, Nabi Isa. Apa bahasa Nabi Isa itu? Yaitu bahasa Aramaik, bahasa Aramia. Nah, jadi Jibril yang membawanya dan menuntun Nabi Isa dalam bahasa Arami. Karena bahasa itu yang dipahami. Kalau disampaikan oleh Jibril, ya, yang diterima oleh Jibril juga dalam bahasa yang dipahami oleh malaikat Jibril itu. Jibril menyampaikan kepada para nabi dengan bahasa yang dipahami pula oleh para nabi. Ya. Jadi suci Allah, bahasa Allah Ta'ala itu dengan huruf dan suara. Ya. Nah, itulah kesimpulan dari pemahaman dari kalamnya Allah SWT sesuai dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Di dalam surat Al-Qiyamah juga dikatakan wala tuharrik lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nah, itu jangan kamu tergesa-gesa untuk mengucapkannya. Kamilah yang pada kamilah ya, ada bacaannya itu, dan pada kami adalah kumpulannya dan bacaannya. Apabila kami bacakan kepada engkau, maka ikutilah bacaannya. Nah, siapa yang mengajarkan bacaannya itu? Tentu saja Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW yang membahasakan dengan bahasa yang dipahami oleh Rasulullah SAW yang maknanya sama dengan makna kalam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan seterusnya insyaallah pada waktu yang akan datang. Wa qala al-musannif fa innahu yuqlatu fihi katsirun yaghlitu fihi katsirun wa yusamma kullu min as-sifah ila akhiri. Kalau ada yang ingin diapakan, ya silakan.